podcast Mami Beluga Investing. Halo, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan membahas PT Bank CIMB Niaga Tbk. Saya tertarik dengan bank ini setelah melihat dividen yield-nya di Google. Dividen yield-nya ada di angka 8,25%. Angka ini lumayan tinggi buat saya. Nah, untuk kali ini, untuk pembahasan, saya bandingkan CIMB Niaga dengan dua bank favorit saya, yaitu PT Bank Bangunan Daerah Jawa Timur atau BCTM dan PT Bank Bangunan Daerah Jawa Barat atau BJBR. Kedua bank ini sudah pernah saya bahas beberapa kali ya di channel saya, dan hasil kompilasinya saya lihat kalau dividen yield-nya ada di kisaran 6 sampai dengan 7%-an. Sebelum kita lanjut ke detailnya, saya bagi dulu kesimpulan saya secara singkat ya. Dari segi EPS, perusahaannya kelihatannya bertumbuh, jadi oke. Tapi memang tidak sestabil BCTM dan BJBR. Dari segi dividennya juga oke. Yield tahun ini cukup oke, payout ratio-nya juga lumayan sehat. Walau yield-nya sebenarnya lebih rendah di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari segi harga juga oke. Bagaimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya. Data EPS, dividen, dan harga yang saya presentasikan di sini kami kompilasi dari laporan keuangan perusahaan dan Yahoo Finance. Dan kemudian kami plot sendiri. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike ya, supaya saya lebih bersemangat buat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha carikan datanya dan bahas di channel ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir hasil dari riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Belakangan ini, setelah membaca-baca banyak laporan keuangan perusahaan, saya melihat satu pola ya. Cocok logi sih. Jadi, kinerja perusahaan itu bisa kita lihat dari urutan informasi di laporan tahunannya. Biasanya, kalau kinerja perusahaannya lagi bagus, maka kinerja keuangan muncul di halaman-halaman awal. Dan sebaliknya, kalau kinerjanya sedang tidak bagus, ringkasan keuangannya ditempatkan lumayan jauh di belakang ya, kadang susah ditemukan bahkan. Untuk BNGA, di tahun 2021 sepertinya kinerja perusahaannya lagi bagus dan perusahaannya percaya diri. Kita lihat ringkasan keuangannya itu ditaruh di halaman 10 ya, yaitu cukup awal. Oke, kita lanjut ke sejarahnya. Singkat saja ya. Sejarah CIMB Niaga itu lumayan panjang. Awalnya dia berdiri sebagai Bank Niaga di tahun 1955. Kemudian merger dengan beberapa bank sampai dengan tahun 1983. Tahun 1998, ya, saat krisis moneter atau Asian Financial Crisis, kepemilikan Bank Niaga sempat diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Secara langsung Bank Niaga ya kita lihat terdampak keras juga oleh krisis moneter. Kepemilikan saham mayoritas kemudian diambil alih oleh CIMB Group di tahun 2022 dan akhirnya merubah nama Bank Niaga menjadi CIMB Niaga di tahun 2008. Dan nama tersebut bertahan sampai dengan sekarang. Kalau dilihat dari kepemilikan dari laporan tahunannya tahun 2021, sedikit sekali saham BNGA yang beredar di masyarakat, yaitu sekitar 7,5%. Sebagian besar sahamnya dikuasai oleh CIMB Group. Diambil dari websitenya, Bank CIMB ini kantor pusatnya ada di Kuala Lumpur, Malaysia, dan merupakan bank kelima terbesar di ASEAN dari segi aset. Untuk CIMB Group sendiri, sebanyak 40,9% sahamnya beredar di masyarakat umum. Nah, sekarang kita lanjut, kita bandingkan kinerja ketiga bank ini. Kita mulai dari EPS atau earning per share atau laba per sahamnya. Dari EPS perusahaan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Angkanya yang di layar ini kita ambil dari laporan keuangannya perusahaan masing-masing ya. Oke, kita mulai dari kita secara global dulu ya.
kita lihat ketiga bank ini tidak pernah mencatat kerugian sejak tahun 2014. Laba per saham BNGA kita lihat ya, sempat jeblok tahun 2015 dan juga di tahun 2020. Untuk 2015, menurut laporan tahunannya, laba jeblok BNGA berkaitan dengan portfolio perusahaan di industri yang berkaitan dengan batu bara. Selain itu, tahun 2015, BNGA juga menanggung biaya pensiun awal atau program Purna Karya Sukarela, disingkat PPKS, ya pensiun dini, ya tawaran untuk pensiun dini. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Mutual Separation Scheme, disingkat dengan MSS. Angkanya ada di 571 miliar rupiah, ya biaya untuk skema ini atau program ini. Biaya ini secara total menggerus laba per saham perusahaannya, ya per sahamnya itu di 17,02 rupiah. Tapi walaupun tanpa biaya ini, laba per saham BNGA tahun 2015 memang masih lebih rendah ya daripada tahun sebelumnya, tahun 2014 dan tahun setelahnya, tahun 2016. Dari laporan tahunannya di tahun 2015, BNGA mentionkan dini saat mention dini kan, pegawai, yaitu ada di angka 1.706 pegawai. Oke. Untuk 2020, dari laporan tahunannya, Dewan Direksi BNGA menyampaikan penurunan tingkat kredit perbankan di tahun itu. Di samping itu, jumlah tabungan nasabah meningkat. Jadi pendapatan bank itu sebagian besar, kalau tidak seluruhnya ya, dari bunga kredit, sedangkan tabungan nasabah dianggap sebagai biaya. Jadi kedua hal ini ya, kombinasi kedua hal ini sepertinya mempengaruhi penurunan laba BNGA. Di sisi lain, kalau kita bandingkan dengan BJTM dan ya kredit dan peningkatan laba tabungan ya. Kalau kita bandingkan dengan BJTM dan BJBR, keadaan ini ya, kedua hal ini sepertinya tidak mempengaruhi kinerja kedua bank ini. BJTM dan BJBR tetap perkasa di masa krisis. Untuk melihat lebih detail, di sini saya plot laba per saham tiap kuartal dari tahun 2020 sampai dengan kuartal kedua 2022. Di sini kita lihat laba BNGA turun dari sejak kuartal pertama 2020 sampai dengan kuartal ketiga di tahun yang sama. Ada peningkatan di kuartal keempat tahun 2020 dan kemudian tahun 2021 sampai dengan kuartal kedua 2022 sepertinya laba BNGA kembali bertumbuh. Gambaran dampak pandemi berbeda sekali ya kalau kita bandingkan dengan BJBR dan BJTM. BJTM mengalami penurunan laba hampir sekitar 30% menuju kuartal kedua 2020, sedangkan BJBR penurunannya kurang dari 10%. Ini yang bikin saya susah untuk melirik bank-bank selain dari BJTM dan BJBR. Oke, sekarang kita lanjut ke situasi dividen dari BNGA dan kedua bank lainnya yang kita bandingkan di sini. Seperti biasa, saya plot 3 lapis informasi. Pertama adalah besaran dividen per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau. Di tiap nokta saya beri angka besaran dividen dan prosentase terhadap laba per saham perusahaan. Lalu saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya sebagai pembanding. Sekilas kita lihat pembagian dividen ketiga bank ini sangat masuk akal. Ketiganya membagikan dividen lebih rendah dari laba per saham mereka. Porsi laba yang dibagikan menjadi dividen di tahun 2020 juga lumayan dekat ya, yaitu 57,7% untuk BNGA, 51,4% untuk BJTM, dan 48% untuk BJBR. BNG awalnya lumayan pelit dividen dan baru membagikan dividen untuk laba di tahun 2017 yang dibayarkan di tahun 2018. BNGA kemudian mengurangi jumlah dividen pada saat laba menurun, yaitu di tahun 2020. Kemudian meningkatkan kembali saat laba meningkat lagi di tahun berikutnya, 2021. Akan tetapi ada sedikit perbedaan ya antara BNGA yang tidak sebagus BJTM dan BJBR. Pertama, proporsi laba BNGA yang dibagikan jadi dividen itu meningkat, trennya meningkat. Secara visual kita lihat jarak antara EPS dan dividennya semakin mengecil dari tahun 2017 ke tahun 2021.
Sedangkan untuk BJTM dan BJBR proporsinya malah semakin mengecil di periode yang sama, yaitu periode 2017-2021. Atau secara visual, jarak antara garis merah dengan garis hijau semakin membesar. Hal ini memberi kesan BNGA tidak tumbuh seagresif BJTM dan BJBR. Nah, sekarang mari kita lihat dalam bentuk yield. Di grafik sebelah kanan, saya plot dividen yield dari ketiga bank ini. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield ini angkanya didapat dari angka dividen dibagi dengan harga perusahaan, harga saham perusahaan. Dividen yield bisa dipakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana kita investasi di saham dari perusahaan ini atau di tempat lain ya, misalnya dengan deposito atau saham perusahaan lainnya. Oke, diplot di layar di tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya dan harga saham setahun itu seperti yang kita tahu naik turun. Jadi tiap nokta itu ada garis vertikal seperti yang saya contohkan di layar ya. Kalau belinya pas harga rendah, yieldnya bisa jadi lebih tinggi dan sebaliknya. Ya. Oke. Dari pembagian dividen terakhir, dividen yield BNGA itu sangat menggiurkan. Oke, dari hitungan saya itu ada di angka 9,5%. Tergantung dari kapan belinya ya. Itu kisarannya saja. Ada kemungkinan di atas 10% kalau belinya pas lagi murah-murahnya. Bisa juga di kisaran 8%-an kalau belinya pas sedang mahal-mahalnya. Di tahun yang sama. Oke. Sedangkan untuk BJTM BJBR angkanya ada di kisaran 7%-an. Yep. 7%, 6%-an ya. 7%, 6%-an ya. Oke. Tapi kita lihat juga ya dari segi sejarahnya sejak tahun 2012 BNGA baru membagikan dividen dari tahun 2018. Sedangkan BJTM BJBR lebih konsisten bagikan dividen. BJTM dan BJBR dividennya cenderung menurun, yieldnya cenderung menurun. Kemungkinan besar karena harga sahamnya meningkat. Karena kalau kita lihat dari segi nominalnya, ya nominal angka dalam rupiahnya ya, dividennya itu sebenarnya meningkat. Oke, demikian itu dividen yieldnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan harga wajar kedua perusahaan ini menurut standar saya. Seperti biasa, untuk membahas harga wajar, kembali saya tumpuk beberapa lapis informasi. Pertama, harga sahamnya. Kedua, harga di PE ratio atau price to earning ratio 10. Price to earning ratio ini angkanya didapat dari harga dibagi dengan EPS. Ya, EPS atau earning per share. Ya, price to earning ratio. Oke, berikutnya. Ya, ini harga di PE ratio 15. Dan kemudian harga di PE rasio 20 dengan yang diwakili dengan garis titik-titik berwarna merah di sini. Oke, secara cepat kita bisa lihat ketiga bank ini sangat menarik untuk dikoleksi. Kenapa? Karena ketiganya berada di bawah harga nyaman saya. Semua harganya current price atau harga saat ini ya, di bawah dari PE rasio 10-nya. Dividennya menarik dan sepertinya sedang bertumbuh. Oke, kisaran harga saham BNGA hampir selalu di bawah PE rasio 10. Sempat beberapa kali lewat di atas PE rasio 10-nya, yaitu di tahun 2016 sampai dengan 2018. Tapi bukan karena euforia pasar yang harganya naik drastis, tapi karena kinerjanya yang sedang jeblok. Kita lihat EPS-nya yang menurun, padahal harganya sendiri tidak meningkat drastis ya, malah cenderung menurun di periode yang sama. Mengingat cuma 7% saham BNGA yang beredar di masyarakat umum, ada kemungkinan harga sahamnya kemungkinan lumayan stabil. Kecuali kalau CIMB Group mau melepas sebagian besar kepemilikan saham mereka ya, harganya bisa terpengaruh harga di pasar, mekanisme pasar. Ada sedikit perbedaan tipis yang bikin saya tetap memilih BJTM. Perbedaan ini terutama di stabilitas BJTM. Kalau dibandingkan dengan BNGA dan BJBR, kinerja dalam hal ini EPS dan pergerakan harganya dari BJTM ini lumayan lebih stabil. Untuk saat ini dengan dana yang terbatas, saya merasa untuk saya sendiri lebih bijak untuk tetap mencicil BJTM. Walaupun nggak ada salahnya ya sebenarnya mengkoleksi BNGA dan BJBR karena kinerjanya memang lumayan oke.
Sekarang sebagai pelengkap saja, walaupun kita tahu ketiga perusahaan ini harga sahamnya sekarang berada di bawah PE ratio 10-nya, jadi masuk akal untuk saya mengkoleksi ya. Tapi sebagai pelengkap saja, kita bahas dulu harga wajarnya ada di berapa untuk saya. Pertanggal 2 September 2022, kita mulai dari BNGA ya. Saat video ini disiapkan, harganya ada di Rp1.125 per lembar saham. Sedangkan harga nyaman saya itu sampai dengan Rp2.017, jadi masih jauh. Berikutnya BJTM. Pertanggal 2 September 2022, itu harganya ada di Rp725. Sedangkan harga di PE ratio 10, yaitu harga nyaman saya, ada di Rp1.086. Masih jauh juga. Terakhir, BJBR. Pertanggal 2 September 2022, pada saat video ini disiapkan, harganya di Rp1.385. Harga nyaman saya atau di PE ratio 10-nya ya, harga di PE ratio 10 itu di Rp2.339. Oh, masih jauh sekali. Nah, sekarang kesimpulan. Oke, dari hasil mengkompilasi data dan membandingkan BNGA dengan dua bank favorit saya, BJBR dan BJTM, kesimpulan saya adalah 1. Oke, dari segi EPS, earning per share, atau laba per sahamnya, perusahaannya kelihatannya bertumbuh, tapi memang tidak sestabil BJTM dan BJBR. Oke jadinya ya. Oke, dari segi dividennya juga oke banget. Malah tahun ini yieldnya itu oke banget. Payout ratio-nya juga lumayan sehat, tapi yieldnya sebenarnya lebih rendah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita kurang yakin sebenarnya. Emang oke, tapi kita kurang yakin yieldnya akan sestabil ini, tetap tinggi seperti tahun 2021. Dari segi harga, oke juga untuk BNGA dan dua bank lainnya, BJBR dan BJTM. Tapi karena dana saya terbatas, saya masih prioritas untuk mencicil BJTM dulu. Karena dividennya oke dan lebih stabil, begitu juga kinerjanya dalam hal ini IPS ya. Dan juga pergerakan harganya memang lebih stabil. Secara keseluruhan, jadi bisa kita lihat kalau BJTM itu masih juaranya dibandingkan keduanya. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!